Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Pergi memancing di Muara Amar, anak dan bapak diduga tenggelam. Polisi Pamong Praja evakuasi ular piton yang masuk ke kantor Bakamla, Merauke. Polisi sidak apotek dan toko obat antisipasi penjualan obat sirop berbahaya. Tim SAR mengevakuasi jasad Fahri, bocah berusia 3 tahun yang tenggelam saat mancing ikan bersama ayahnya di Muara Amar, Timika, Rabu kemarin. Setelah tiba di dermaga SAR, jasad Fahri langsung dibawa ke RSUD Timika guna dilakukan visum. Sementara ayahnya hingga saat ini belum ditemukan, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian di lokasi ditemukannya Fahri. Fahri bersama ayahnya pergi memancing menggunakan perahu di Muara Amar. Mereka menggunakan perahu dari dermaga Timika pada Minggu pagi. Minggu sore mereka direncanakan kembali, namun hingga Selasa ayah dan anak tidak kembali ke rumah. Longboat yang tidak kembali waktu melaut atau sedang mencari ikan, yaitu 2 orang, satu atas nama Pak Darwis berusia 27 tahun dan anaknya Fahri sekitar 3 tahun. Kami mendapatkan laporan bahwa sejak hari Minggu kedua orang tersebut, bapak dan anaknya, pergi mencari ikan atau memancing di sekitar Muara Amar, kemudian tidak kembali. Setelah itu keluarga korban melaksanakan usaha pencarian namun tidak menemukan. Kemudian hari Selasa mereka melaporkan kepada Basarnas Timika. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Fahri, yaitu anak daripada Pak Darwis. Kemudian korban dievakuasi ke dermaga SAR, kemudian selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika untuk diotopsi dan dikembalikan ke keluarga. Tim SAR masih menyisir Muara Amar mencari Darwis Ladaima yang berusia 27 tahun. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Rencananya tim SAR akan kembali melakukan pencarian terhadap Darwis pada hari ini. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Petugas Satpol PP Merauke Rabu kemarin berhasil menangkap ular piton di kawasan Pantai Lampu 1, Merauke. Ular sepanjang 4 meter ini menggegerkan warga sekitar. Ular tersebut ditemukan di dalam kantor Bakamla, Merauke. Petugas langsung bergerak dan menangkap ular tersebut. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menjinakkan ular. Setelah itu ular langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Dari masyarakat jam berapa itu Pak Lukas? Sekitar jam 10. Terus? Setelah itu kita dapat laporan dan kita langsung menuju ke TKP. Di kantor mana itu? Di kantor Bakamla. Bakamla ya? Kantor Bakamla. Terus proses evakuasi seperti apa? Proses evakuasinya tidak sampai 1 jam. Itu posisi ular di EPS di mana? Posisi ular itu dalam gudang. Dalam gudang ya? Ya. Panjangnya berapa meter itu? Panjang ular itu sekitar 4 meter. 4 meter. Jenis apa, ular apa itu? Ular patola. Patola ya? Nah, ular itu sekarang di mana, Pak Lukas? Untuk ular itu sementara diamankan oleh teman. Oh, teman ya. Ular piton merupakan jenis reptil yang tidak berbisa namun tetap berbahaya. Piton kerap menyasar masuk ke rumah atau perkantoran, biasanya disebabkan terbawa banjir. Namun tidak jarang juga ular ini masuk perkotaan atau perkampungan karena habitatnya semakin berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi militer Kodam 17 Cendrawasih memeriksa 8 dari 32 oknum anggota TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat kasus penganiayaan terhadap 3 orang anak di Kabupaten Kerom pada Kamis 27 Oktober lalu.
Pomdam 17 akan memproses kasus ini dengan cepat dan transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. 3 anak tersebut yakni Rahmat Faisei, Bastian Bate, dan Lawrence Kaung mencuri 2 ekor burung kakatua putih. Sejumlah oknum anggota TNI Angkatan Darat diduga menganiaya ketiga anak ini hingga salah satu dari mereka bernama Rahmat harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Martin Inday, Jayapura. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Herman Taryaman mengatakan kasus penganiayaan 3 orang anak masih dalam penyelidikan Polisi Militer Angkatan Darat. Pihaknya akan memeriksa secara bertahap 32 oknum prajurit TNI Angkatan Darat mulai dari perwira, bintara, hingga tamtama. Pomdam 17 Cendrawasih sampai saat ini masih melakukan proses penyelidikan. Di antaranya yaitu melakukan olah TKP terhadap kejadian penganiayaan yang diduga oleh oknum anggota TNI AD di pos SDC Jalan Malio Kampung Wanaen, Arso 2, Distrik Arso, Kabupaten Garong. Kemudian yang kedua mengambil keterangan beberapa orang saksi, baik saksi dari pihak sipil, yaitu orang tua korban, maupun saksi dari anggota TNI Angkatan Darat yang kemungkinan diduga terlibat penganiayaan. Sampai saat ini memang ada kurang lebih sekitar 32 terperiksa, di mana mungkin sisanya secara berlanjut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Secara berkelanjutan melaksanakan koordinasi dengan pihak Satgas untuk mempercepat proses hukum yang sampai saat ini masih terus berjalan. Kemudian pihak Pomdam 17 Cendrawasih juga melengkapi barang bukti yang diperlukan, yaitu salah satunya melakukan visum di RSMI. Bahwa proses penanganan kasus ini terus berlangsung dan pihak Pomdam 17 Cendrawasih saat ini masih terus bekerja. Kapendam menambahkan, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun jika terbukti melakukan penganiayaan, Pomdam akan bertindak tegas sesuai aturan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Satpol PP Bidang Damkar meminta polisi secepatnya mengusut kasus penganiayaan terhadap 3 petugas damkar saat memadamkan api di Buti, Merauke. Saat itu 3 petugas damkar dianiaya puluhan warga yang marah akibat keterlambatan petugas damkar datang dan memadamkan api. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Merauke Doni Manuputi mengatakan jika kasus ini tidak diusut akan berdampak buruk terhadap kinerja petugas karena mereka takut dan trauma. Dari kami 2 orang yang parah, yang berat, yang luka berat, 1 kena pukul itu dengan kayu balok 5-10 itu dari belakang, 1 dari di wajah, sehingga itu yang berat 2, 1 ringan. Kami berharap agar kepolisian segera menindaklanjuti akan kejadian ini secepatnya, karena setiap hari kami itu bekerja di lapangan. Jadi kami tidak santai, sehingga kami butuh respon cepat dari kepolisian, karena kalau masalah ini berlarut-larut maka akan terjadi hal yang sama, akan terulang kembali. Itu yang kami tidak suka. Jadi kami mau ini segera tindak lanjut, sebab kalau dari kepolisian tidak tindak lanjut, terus terang kami juga beban dari kesatuan beban karena terhadap bawahan kami. Kalau ini tidak direspon sampai dibiarkan terus, bawahan tidak percaya sama kami. Akhirnya pada itu mempengaruhi kinerja di lapangan. Bisa jadi bawahan juga tidak mau bekerja. Itu respon. Yang kedua, kalau seandainya dari kepolisian tidak merespon, yang kami takutkan respon dari keluarga akan merespon. Karena kalau respon dari keluarga muncul, akan terjadi Lebih besar lagi ya? lebih besar. Oke. Kekacauan lebih besar lagi. Bukan hanya kekacauan, akan terjadi bentrok. Bukan hanya itu, sarah. Kita bicara akan terjadi sarah, bentrok yang lebih besar. Jadi kami minta untuk kepolisian secepatnya merespon ini secepatnya, menindaklanjuti secepatnya. Polres Merauke saat ini sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga menganiaya 3 petugas damkar. Sebelumnya 3 rumah di kawasan Buti, Merauke, Senin lalu ludes terbakar akibat api yang merembet dari pembakaran sampah. Warga yang berjibaku memadamkan api kesal dengan pemadam kebakaran yang mereka nilai terlambat datang. Mereka lalu mengeroyok petugas damkar sehingga 3 petugas terluka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.